Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal sesuatu yang mungkin sering Anda alami tapi nggak sadar. Betapa mudahnya kita dipengaruhi gitu. Kenapa ya kita bisa cepat banget nerima saran atau ide atau bahkan keyakinan dari orang lain? Apakah ini semacam kelemahan atau ada penjelasan lain yang lebih mendasar? Nah, sumber kita kali ini kutipan dari bab 2 buku The Suggestible Brain, yang fokusnya memang ke akar evolusi sifat mudah dipengaruhi ini, atau suggestibility. Kita bakal telusuri bareng-bareng gimana sifat ini kebentuk selama ribuan tahun dan kenapa ini bukan cuma fitur sampingan aja, tapi komponen penting banget yang ngebentuk kita sebagai manusia. Untuk mulai, kita langsung aja deh masuk ke cerita nyata yang kuat banget dari penulis bukunya. Kisah anaknya, Glenn. Ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya loh, kekuatan pikiran sama keyakinan itu bisa ngaruh ke fisik kita. Oke, mari kita bedah ini. Yah, cerita Glenn ini emang pas banget buat jadi pembuka, biar kita paham inti bab 2 ini. Fokus kita kan menelusuri asal-usul sugestibilitas, tapi dari kacamata evolusi. Kita lihat gimana kemampuan buat dipengaruhi ini sebenarnya bukan tanda kita naif gitu ya, tapi justru sebuah adaptasi. Fundamental malah, yang bantu Homo sapiens berkembang. Ini kunci cara kita belajar, interaksi, dan yang paling penting, membangun budaya yang kompleks banget, yang membedakan kita. Oke, jadi ceritanya gini, Glenn, anak penulis, waktu itu masih SMP, dia lagi mau nyiapin makan siangnya sendiri, mau buka kaleng kacang cannellini, yang ada saus tomatnya gitu. Kedengerannya gampang ya? Nah, tapi di sini ada masalah kecil muncul. Cincin pembuka kalengnya itu loh, yang logam ditarik itu, patah. Ah, iya ya. Sering kejadian tuh. Betul. Nah, si Glenn ini kan anaknya resourceful ya, jadi nggak nyerah gitu aja. Ya, tapi akhirnya kebuka juga kalengnya. Nah, bagian pentingnya tuh setelah itu, pas dia mulai makan kacangnya. Di tengah-tengah makan, tiba-tiba Glenn ngerasa kayak nelan sesuatu. Sesuatu yang keras dan tajam gitu. Seketika itu juga, wah, alarm di kepalanya bunyi. Dia langsung ingat pisau yang tadi dia pakai. Jangan-jangan Jangan-jangan ujung pisaunya patah pas nyongkel tadi, terus kecampur ke makanan, dan ketelan. Gitu kan pikirannya? Ketakutan ini langsung menguasai dia. Dan yang luar biasa nih, begitu pikiran itu muncul, gejala fisiknya langsung nyata banget. Iya, langsung kerasa. Glenn mulai ngerasain sensasi tajam, kayak ada yang ngeganjel di tenggorokannya. Persis di sekitar jakun katanya. Tiap kali dia coba nelen ludah atau makanan, rasanya sakit, nggak nyaman banget. Sakitnya tuh meyakinkan banget sampai ayahnya, si penulis buku, jadi khawatir beneran. Ya siapa yang nggak khawatir kalau mikir ada patongan logam tajam di tenggorokan anak kan? Pasti, nggak mau ambil resiko dong. Makanya mereka langsung buru-buru ke UGD, unit gawat darurat. Terus di UGD gimana? Nah, di sana tim medis langsung periksa standar buat kasus kayak gini. Röntgen atau X-ray di area leher sama dada Glenn buat nyari kalau ada benda asing dari logam. Yang menarik di sini tuh gimana keyakinan si Glenn yang kuat banget, saya nelen potongan pisau, itu secara langsung bisa nyiptain sensasi fisik yang spesifik dan menyakitkan. Jadi beneran kerasa sakit ya, bukan ngarang. Beneran kerasa buat dia. Ini contoh klasik sugesti internal yang bekerja kuat. Ekspektasi atau ketakutan di pikiran kita itu bisa diterjemahin jadi pengalaman tubuh yang nyata. Kita sering dengar efek placebo kan, di mana keyakinan positif bawa perbaikan. Nah ini kayak kebalikannya, efek nocebo namanya. Keyakinan negatif memicu gejala negatif. Terus hasil ronsennya gimana? Ada nggak potongan pisaunya? Ternyata, nggak ada sama sekali. Hasil X-ray-nya bersih total. Nggak ada tanda-tanda benda logam asing di tenggorokan atau dadanya Glenn. Nah, ini bagian yang paling bikin, wah, tercengang nih. Persis, poin krusialnya itu apa yang terjadi setelah Glenn dikasih tahu hasil negatifnya. Jadi waktu dokter ngeyakinin dia bilang nggak ada apa-apa di dalam tubuhnya, ini kan fakta objektif ya, yang langsung nantang keyakinan awalnya, gejalanya itu lenyap gitu aja. Lenyap? Seketika? Seketika, rasa tajam di tenggorokan hilang, sakit pas nelen juga hilang. Dia bisa nelen normal lagi, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Wow, gila ya. Jadi rasa sakit yang tadinya nyata banget itu bisa hilang gitu aja hanya karena keyakinannya berubah. Tepat, ini nunjukin betapa eratnya hubungan antara kondisi mental kita, keyakinan, ekspektasi, rasa takut, sama sensasi fisik yang kita alami.
realitas subjektif kita yang bisa dibentuk sama sugesti, baik dari dalam diri atau dari luar, kadang bisa kerasa lebih nyata loh daripada realitas objektif itu sendiri. Paling nggak untuk sementara. Tubuh kita nurut sama apa yang pikiran kita percaya, gitu ya? Bisa dibilang gitu, tubuh merespon apa yang dipercaya oleh pikiran. Ini jadi bikin mikir nih. Anda, para pendengar, pernah nggak sih ngalamin yang mirip-mirip? Mungkin jadi mual gitu cuma karena nyium bau makanan yang dulu pernah bikin sakit. Atau sebaliknya, ngerasa lebih seger gitu abis minum vitamin yang Anda yakin banget bagus, padahal mungkin efeknya lebih ke sugesti aja. Nah, itu dia. Kisah Glenn ini kan contoh dramatisnya ya. Tapi mekanisme sugestibilitas ini sebenarnya kerja di diri kita semua kok, dalam skala yang lebih kecil, tiap hari. Ini bukan sesuatu yang aneh, ini emang bagian dari cara kerja manusia. Oke. Dari kisah personal yang kuat tadi, coba kita tarik mundur dikit yuk. Lihat gambaran evolusi yang lebih luas. Gimana sih sifat gampang dipengaruhi atau sugestibilitas ini bisa muncul dan bertahan di spesies kita? Buku ini ngebawa kita ke momen lain antara penulis dan Glenn. Kali ini di American Museum of Natural History, AMNH di New York. Pas mereka lagi lihat diorama evolusi manusia gitu. Dari primata awal sampai manusia modern, Glenn kecil nanya ke ayahnya, apa sih yang spesial dari kita? Maksudnya, apa yang bikin Homo sapiens beda banget gitu ya dari spesies lain? Atau bahkan dari kerabat manusia purba kita? Pertanyaan bagus banget. Iya, pertanyaan fundamental. Nah, buat mulai jawab itu, kita perlu lihat sejarah panjang evolusi manusia. Spesies kita, Homo sapiens, kan munculnya di Afrika, sekitar 200.000 tahun lalu. Dari situ, kelompok nenek moyang kita mulai nyebar ke seluruh dunia. Dan perjalanan ini nggak sepi. Mereka ketemu sama populasi manusia purba lain yang udah duluan ada di Eurasia, kayak Neanderthal sama Denisovan. Ketemu dan kayaknya nggak cuma say hello aja ya. Haha, iya betul. Bukti genetik modern nunjukin kalau ada perkawinan silang antara Homo sapiens sama Neanderthal dan Denisovan. Akibatnya, ya sebagian besar dari kita yang nenek moyangnya dari luar Afrika, sekarang ini bawa sekitar 2-4% DNA Neanderthal di genom kita. Ada juga jejak DNA Denisovan di beberapa populasi. Wah, jadi kita ini kayak campuran gitu ya, mosaik genetik. Terus apa evolusi kita udah berhenti di situ? Oh, sama sekali enggak. Evolusi biologis manusia tuh masih jalan terus. Walaupun seringnya skalanya panjang banget, jadi susah kita amati dalam satu masa hidup aja. Buku ini ngasih contoh menarik soal arteri median di lengan bawah. Ini arteri tambahan yang biasanya ada pas janin di rahim terus hilang. Oh iya, terus gimana? Nah, frekuensi orang dewasa yang masih punya arteri ini ternyata terus naik. Dari cuma sekitar 10% di pertengahan abad 19, sekarang jadi sekitar 35%. Peneliti malah prediksi beberapa dekade lagi, ini bisa jadi fitur standar bayi baru lahir. Itu kan contoh evolusi biologis murni ya. Tapi apa cuma itu yang ngebentuk kita? Saya ingat buku ini nekanin ada faktor lain yang kuat banget. Anda bener banget. Nah, disinilah kita masuk ke konsep yang penting banget. Gene Culture Coevolution, atau koevolusi gen budaya. Koevolusi gen budaya. Iya, konsep ini intinya bilang kalau evolusi manusia itu nggak cuma didorong sama perubahan genetik acak dan seleksi alam aja, tapi juga sangat dipengaruhi oleh dan sebaliknya juga mempengaruhi budaya serta lingkungan yang kita ciptakan. Jadi kayak interaksi dua arah gitu ya, bolak-balik. Betul, interaksi dinamis dua arah. Kayak tarian gitu ya, antara biologi sama kebiasaan kita. Gen ngaruh ke apa yang bisa kita lakuin secara budaya, terus budaya kita bikin tekanan seleksi baru yang ngaruh ke gen mana yang bertahan. Bisa gitu? Tepat sekali. Itu cara gambarin yang bagus. Budaya nyiptain lingkungan baru, terus lingkungan baru itu ngasih keuntungan buat individu dengan sifat genetik tertentu. Contoh paling sering disebut itu toleransi laktosa pada orang dewasa. Itu kan berkembang pesat di populasi yang secara budaya mulai beternak sapi perah ribuan tahun lalu. Gen buat nyerna laktosa jadi untung di lingkungan budaya itu. Oh iya, masuk akal. Buku ini juga ngasih contoh lain yang menarik, soal tinggi badan rata-rata populasi. Ternyata tinggi badan tuh nggak cuma soal gen doang. Ada korelasi kuat antara tinggi badan rata-rata sama faktor lingkungan dan sosial budaya kayak tingkat stres kronis di populasi yang dipicu ketidaksetaraan pendapatan, polusi, atau kekerasan.
Stres bisa ngaruh ke tinggi badan? Iya, dan menariknya, laki-laki kayaknya lebih sensitif sama faktor stres lingkungan ini dalam hal mencapai tinggi badan optimalnya. Jadi, kalau kita lihat orang Skandinavia yang cenderung tinggi itu bukan semata-mata karena gen Viking mereka gitu. Itu kombinasi, mereka mungkin punya warisan genetik buat postur lebih tinggi, tapi faktor penting lainnya adalah mereka secara historis hidup di masyarakat dengan tingkat stres lingkungan yang relatif lebih rendah. Ditandai sama PDB per kapita tinggi, kesenjangan pendapatan lebih kecil, korupsi rendah. Nah, lingkungan sosial budaya yang stabil ini bikin potensi genetik mereka bisa terekspresi lebih optimal dari generasi ke generasi. Jadi, budaya secara nggak langsung ikut ngebentuk fisik kita juga ya? Wah, Iya, dan ini nyambung ke konsep lain yang dibahas, niche construction, konstruksi relung. konstruksi relung, biasanya kan kita mikir organisme itu pasif ya, adaptasi sama lingkungannya. Tapi konsep ini kayak ngebalikinnya dikit. Organisme juga aktif ngubah lingkungannya. Betul sekali. Organisme nggak cuma dipilih sama lingkungan, mereka juga milih dan ngubah lingkungan mereka. Contoh klasik di hewan ya, berang-berang bangun bendungan itu. Oh iya, berang-berang. Mereka kan drastis ngubah aliran sungai, nyiptain ekosistem lahan basah baru, yang nguntungin mereka dan spesies lain. Atau tikus tanah gopher, yang nurunin dan terus ngembangin jaringan liang bawah tanah yang kompleks. Lingkungan mereka itu sebagian besar hasil karya mereka sendiri. Tapi apa bedanya konstruksi relung di hewan kayak berang-berang sama apa yang manusia lakuin? Kayak bangun kota atau sistem irigasi gitu. Nah, beda kuncinya ada di mekanisme di baliknya. Kalau di banyak hewan, konstruksi relung itu didorong insting atau program genetik yang relatif kaku. Berang-berang bangun bendungan ya karena dorongan bawaan. Oke, insting ya. Sementara kalau di manusia, cara kita bangun rumah, bikin pertanian, ngembangin teknologi, ngebentuk institusi sosial, itu semua sangat bergantung pada budaya dan pembelajaran sosial. Kita kan nggak lahir dengan insting bangun gedung pencakar langit. Kita mempelajarinya lewat transmisi pengetahuan, niru, dapat instruksi dari orang lain, dan disinilah sugestibilitas jadi penting banget. Gimana nyambungnya sugestibilitas ke bangun rumah atau kota ini? Kemampuan kita buat nerima ide, instruksi, dan keyakinan dari orang lain itu kan sugestibilitas, itu fondasi dari pembelajaran sosial yang memungkinkan konstruksi relung budaya kita. Kita bisa bangun struktur kompleks karena kita bisa diajarin, kita bisa niru, kita bisa percaya sama rencana atau cetak biru yang dibuat orang lain. Oke. Buku ini ngasih pertanyaan yang provokatif nih. Kenapa Neanderthal yang otaknya segede kita dan mungkin kapasitas kognitifnya mirip, kok kayaknya nggak banyak ngelakuin konstruksi relung yang kompleks? Kenapa mereka nggak bangun tempat berlindung yang lebih permanen? Bahkan yang simpel aja kayak numpuk batu buat nahan angin. Padahal kan jelas itu ngasih keuntungan buat bertahan hidup. Mungkinkah mereka nggak cukup pinter gitu? Bukan itu intinya menurut penulis. Spekulasinya adalah masalahnya mungkin bukan di kapasitas kognitif mentahnya, tapi lebih ke aspek budaya dan sugesti. Mungkin aja ide atau sugesti untuk membangun tempat berlindung permanen itu belum muncul, atau belum nyebar, atau belum diterima secara luas di budaya mereka waktu itu. Jadi, cuma lihat batu atau ngerasain dingin aja nggak cukup ya? Kayaknya nggak cukup. Perlu ada paparan ke lingkungan budaya, ke ide-ide, praktek, dan sugesti yang beredar di dalamnya. Jadi, idenya itu sendiri atau sugesti buat ngelakuin sesuatu dengan cara baru harus ada dan nyebar dulu di kelompok biar bisa kejadian. Tepat. Ini nunjukin betapa kuatnya sugesti budaya. Kemampuan kita buat dipengaruhi ide dan praktek orang lain itu mekanisme kunci yang bikin pengetahuan, skill, inovasi budaya bisa numpuk dan diturunin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa sugestibilitas, wah, tiap generasi harus mulai dari nol lagi dong. Budaya manusia yang kaya dan kompleks ini dari teknologi sampai seni, sampai hukum, nggak bakal mungkin ada tanpa kemampuan dasar kita buat nerima dan bertindak berdasarkan sugesti. Oke, ini mulai jelas nih kenapa sugestibilitas itu mendasar banget. Jadi kalau gitu, apa berarti mudah dipengaruhi itu sebenarnya bukan hal negatif ya? Seringnya kan kita mikir gitu, dianggap kelemahan, orang gampang percaya dibilang naif. Nah, itu dia. Ini kesalahpahaman umum yang mau dibongkar sama buku ini. Dari sudut pandang evolusi, sugestibilitas itu sama sekali bukan kelemahan. Malah sebaliknya, ini salah satu kemampuan adaptif kita yang paling kuat. Kemampuan adaptif? Kok bisa?
Kenapa? Ya paling nggak ada 3 alasan utama. Pertama, sugestibilitas bikin kita bisa belajar cepat banget dan efisien dari orang lain. Coba bayangin betapa lambatnya kemajuan kalau tiap orang harus nemuin segalanya sendiri lewat trial and error. Capek dan bahaya kan? Iya juga ya. Gimana navigasi sosial, norma kelompok, semua ini kan diturunin lewat proses belajar sosial yang sangat bergantung sama kemampuan kita nerima info dan pengaruh dari orang lain. Bahasa, seni, hukum, sains, semua lewat situ ya? Iya, semua pilar peradaban kita ditransmisikan secara budaya, dimungkinkan oleh sugestibilitas. Ketiga, sugestibilitas bantu kita ngebentuk ikatan sosial yang kuat dan kelompok yang kohesif. Kepercayaan bareng, norma bareng, kemampuan koordinasi berdasarkan pemahaman bareng yang seringnya dapat dari sugesti sosial, itu penting banget buat kelangsungan hidup spesies sosial kayak kita. Jadi, kemampuan kita buat terpengaruh sama kelompok atau figur otoritas itu sebenarnya punya akar evolusi yang dalam ya. Karena itu bantu kita survive dan berkembang sebagai spesies sosial. Tepat sekali. Dalam banyak konteks panjang sejarah evolusi kita, individu yang lebih nerima gitu ya, kearifan kolektif atau arahan dari anggota kelompok yang sukses, cenderung punya peluang hidup dan reproduksi yang lebih baik. Tapi, nah ini tapinya gede, kemampuan adaptif ini tentu aja kayak pedang bermata dua. Nah ini dia sisi lainnya. Pasti ada. Pasti ada. Mekanisme yang sama yang bikin kita bisa belajar cepat dan kerjasama efektif, itu juga yang bikin kita rentan sama info salah, bias kelompok, manipulasi, propaganda. Kemampuan kita buat nerima sugesti tanpa selalu verifikasi kritis, itu bisa dieksploitasi. Apalagi di dunia modern sekarang yang banjir informasi dan pengaruh dari mana-mana. Sisi gelap sugestibilitas ini jadi makin relevan. Tapi bukannya keterbukaan pada sugesti kelompok ini juga yang bisa ngehambat kita mikir kritis? Bikin kita kejebak groupthink atau jadi susah nerima ide baru yang radikal karena nggak sesuai norma? Itu resiko yang sangat nyata. Dan itu bagian dari kompleksitas sugestibilitas. Selalu ada ketegangan antara kebutuhan buat kelompok solid dan nerima norma yang dibantu sugestibilitas sama kebutuhan buat mikir independen dan inovasi yang mungkin malah terhambat sama sugestibilitas berlebih. Jadi nyari keseimbangan itu tantangannya ya? Iya, tantangan konstan buat individu dan masyarakat. Ini munculin pertanyaan penting. Gimana caranya kita bisa secara sadar ngelola sugestibilitas kita? Gimana kita bisa manfaatin kapasitas belajar dari orang lain dan kerjasama, tapi tetap punya kemampuan mikir kritis dan nolak pengaruh buruk? Ini relevan banget buat Anda, para pendengar. Paham kalau sugestibilitas itu bagian dari paket standar evolusi kita, bukan cacat pribadi, itu bisa sangat memperdayakan loh. Ini bantu Anda mulai ngenalin cara kerjanya di diri Anda sehari-hari. Kapan sih keterbukaan Anda ke ide orang lain itu benar-benar bantu Anda belajar, tumbuh, terhubung, dan kapan Anda ngerasa perlu, kayaknya ngerem dikit nih. Aktifin filter skeptis Anda, terus nanya, bentar, kenapa gue percaya ini ya? Dari mana infonya? Buktinya apa? Ini bukan soal jadi sinis atau nutup diri ya, tapi jadi lebih sadar aja. Lebih selektif sama pengaruh yang Anda izinkan masuk. Oke, mari kita coba rangkum ya eksplorasi kita berdasarkan bab 2, The Suggestible Brain ini. Kita udah lihat kalau sifat mudah dipengaruhi atau sugestibilitas itu bukanlah tanda kelemahan atau kebodohan. Betul. Sebaliknya, ini warisan evolusi yang fundamental, tertanam di biologi dan psikologi kita karena ngasih keuntungan adaptif yang signifikan. Kita lihat gimana sugestibilitas memungkinkan pembelajaran sosial yang cepat, transmisi budaya yang kompleks, dan pembentukan kelompok yang kohesif. Semua faktor kunci keberhasilan spesies manusia. Dan kisah Glenn tadi di awal juga jadi ilustrasi gamblang ya, gimana pikiran dan keyakinan kita yang rentan banget sama sugesti bisa secara langsung dan kuat ngebentuk pengalaman fisik dan realitas subjektif kita. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda dalam ngejalanin hidup? Paham kalau kita semua pada tingkat tertentu gampang dipengaruhi itu bukan alasan buat pasrah ya, tapi justru titik awal buat refleksi dan kelola diri yang lebih baik. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat betapa dalamnya sugestibilitas ini tertanam di diri kita, secara biologis dan kultural, gimana caranya kita bisa secara sadar mengarahkan kemampuan ini ke arah yang lebih baik? Gimana kita bisa proaktif gunain keterbukaan kita pada pengaruh buat percepat belajar pribadi, bangun hubungan lebih empatik, atau kontribusi ke masyarakat yang lebih informatif dan kolaboratif? Dan di saat yang sama, gimana kita bangun semacam sistem imun mental yang lebih kuat gitu terhadap gelombang misinformasi, manipulasi halus, dan polarisasi yang manfaatin kerentanan sugestibilitas kita di era digital ini.
Gimana kita bisa jadi navigator yang lebih bijaksana di lautan sugesti yang nggak terhindarkan ini ya? Pertanyaan penting itu. Pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita semua bawa pulang. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.